Iya, sebenarnya pas awal syuting ya aku kan belum no clue lah siapa nih yang bakal ngisi soundtrack film ini. Terus pada saat pertama syuting baru ditanya kayak interview siapa sih kira-kira yang cocok buat ngisiin soundtrack kamu. Dan kayak emang karena sebelumnya kan terkenal dibawakan lagu oleh Diodre dan lain-lain, dan penciptanya juga Mas Yofi. Ya aku sebut, ya aku sih pengennya sahabat aku Liodra, kayaknya dia cocok banget. Dan emang di luar dia sahabat aku ya, aku emang ngerasa Liodra juga tipikal suaranya itu cocok banget lagu-lagunya dia untuk ngebawain soundtrack kemarin. Akhirnya terjawab Liodra ya. Jadi istilahnya masih terjawab ya. Iya, setelah berapa bulan. Tapi emang sebelumnya gue sempet denger kayak oh ini kayak rencananya A deh. Terus oke, ya ngabarin Liodra deh. Tapi tiba-tiba Lili kayak, Lili duluan sih sebenarnya ngabarin aku kayak udah aku jadi ambil FMD. Terus kayak demi apa? Jadi ya kayak sekarang seru banget, biasanya kan sama dia jalan-jalan, pergi bareng, main. Ini kita bisa kerja bareng, sama bareng, walaupun mungkin bukan sebagai sama artis ya, karena sebelumnya aku pernah project sama dia, tapi dia sebagai pengisi soundtrack film aku. Davina kan ini cerita tentang judulnya kan Ipar Adalah Maut Iya. gitu, soal perselingkuhan juga. Mungkin takut nggak sih nantinya dapat stigma yang negatif gitu dari penonton gitu, seperti apa? Maksudnya untuk ke karakter Iya, aku? iya. Oh, kalau itu bahkan dari apa ya, sebelum saya syuting, sebelum saya reading, saya udah tahu kan, aku udah tahu nih ceritanya bakal gimana, dan udah pasti netizen bakal nyerang aku. Jadi sebenarnya udah pasti harus siap nggak siap sih, tapi ya aku sih siap aja, karena ya emang kalau emang dia kesel sama karakter aku ya berarti alhamdulillah aku berhasil memerankan Rani. Mau komentar apa? Udah ada komentar belum di trailer yang pas muncul udah banyak Oh, yang udah nyerang. banget lah. Padahal di trailer ini yang kemarin tuh baru banget, aku cuma ngegibas rambut doang. Gak ada dialog loh Rani. Cuma kayak gitu doang dialognya. Tapi kayak netizen udah kayak, Rani ini bener-bener ya. Apa? Komentar Udah apa? Yang nyerangnya kayak Banyak gimana? banget. Apa aja yang paling diinget? Semua. Yang paling TikTok, parah? Instagram. Paling parah apa ya? Rata-rata sama sih, lebih ke kadang waktu aku syuting kan aku suka ngeposting TikTok yang aku lagi in karakter lah, lagi sebagai Rani pakai hijab Rani. Terus kayak, aduh mbak, baru ngeliat TikTok kayak gini aja udah kesel banget, maaf ya mbak. Terus saya anjing kayak dikata-katain gitu pada saat film tayang. Terus kayak cuman kayak pas nanti aku promo pakai helm aja deh, takut digebukin tau ya keluar dari bioskop. Karena aku baca skenario-nya sendiri juga udah, kok ada ya kayak gini, aku tuh juga udah shock sendiri. Selain itu komentar yang paling parah yang bikin kamu nyesek juga pasti ada nggak sih? Oh, kalau sampai nyesek sih enggak ya, karena aku anggap udah Ya. bercandaan aja. Tapi yang dianggapnya cukup parah banget nih. Oh itu sih kayak banyak kata-kata kasar aja, tapi kan itu berarti dia menandakan ya Rani ini berhasil. Tapi sebenarnya ini ada kejadian lucu sih, sebelum teaser trailer semuanya tayang, kita tuh ada press con pertama kan yang reveal cast. Terus keluarlah Davina Karamis sebagai Rani, terus Instagram MTV, terus ada dong foto aku senyum sama yang lain. Terus komen-komennya tuh udah kayak yang aduh, ngeliat senyumnya aja udah nyebelin tuh, kayak padahal di foto itu aku cuma senyum doang, aku belum ada adegan, belum ada dialog. Jadi di situ sih yang kayak ya, tapi mungkin emang karakternya cocok aku membawakan Rani. Udah turunan kita lanjut. Kalau di trailer sendiri kan kamu pakai hijab. Iya. Lebih banyak kemana? Maksudnya kalau netizen lebih banyak hijab atau yang sekarang Iya, jujur kalau yang masalah hijab itu sebenarnya ini kan project kedua aku pakai hijab, dan emang yang sebelum ini aku pernah ada pakai hijab, itu respon netizen juga banyak banget yang kayak ngedukung, yang lebih suka aku lebih suka pakai lihat film pakai hijab gitu. Apa dengan di film Pari ini, walaupun yang karakter saya agak berbanding berbalik ya, agak gimana gitu, tapi ya itu sih respon banyak lah, respon positif dari ya doakan aja ya kepada. Tapi sorry sebelum lanjut pertanyaan, Davina Muslim kah atau non atau seperti apa? Iya, aku sebenarnya mualaf. Oh, oke. Nah ini mungkin juga jadi kayak dukungan ini macam kayak banyak yang doain kamu buat segera berhijab juga nggak Iya sih? ya, mungkin ya doain aja semoga yang terbaik aja ya. Tapi memang ada keinginan nggak sih maksudnya? Ada lah pasti. Nah. Cuman kan ya itu sih dia mungkin belum yakin 100%, tapi pasti ada lah kira-kira.
untuk menyamankan diri supaya maksudnya pas di lokasi syuting itu untuk nyaman berhijab itu mungkin Pada seperti saat syuting, ya. oh aku ada masalah sih karena jujur waktu aku SMA aku berhijab. Aku sempat berhijab sih, tahun Oh. kedua aku sempat berhijab di sekolah. Oh. Jadi nggak masalah juga, bahkan kayak pas lagi syuting pas adegan hijab kan biasanya dari warna pasangin, Oke. cuman ini aku udah masang sendiri, udah kayak gitu sih. Bahkan kayak Kamizu udah kayak dia udah ya, pokoknya girlfriend harus hijab kamu ya. Terus kayak waduh Kak, jangan gitu dong, pressure nih. Kayak ya doain aja ya Kak. Gitu. Tapi Davina sendiri katanya tadi sempat hijab ya pas sekolah ya. Iya aku, ya itu pertama kali karena itu awal-awal aku. Mungkin belajar. untuk saat ini belum kepingin, apakah kepikiran untuk karir juga takut mungkin banyak yang pekerjaan juga sampai akhirnya belum siap lagi untuk berhijab lagi atau seperti apa sih? Sebenarnya banyak hal sih yang memang personal aku sendiri yang kan berhijab juga itu emang kewajiban, tapi ya mungkin apa ya bilangnya mungkin harus memantapkan hati 100% karena aku takutnya juga aku hijab pas malah kurang enak nih lihat ya aku pengen mantepin aja, doain aja ya semoga segera, tapi emang pengen kok sebenarnya. Tapi kamu tadi bilang mualaf itu dari usia berapa? SMA itu mungkin Oh, berapa ya SMA itu? SMA kelas? 18, kelas 2, kelas 3. Oke, boleh mungkin di sharing perjalanan kamu ke sampai akhirnya Ya. Wah itu panjang banget guys. Ya, apa maksudnya dari teman kah yang ngajakin atau orang tua atau Sebenarnya kalau itu aku nggak Dot. dari awal aku nggak nyari sama sekali karena ya gimana sih kita kalau udah ada agama, udah memeluk agama dari kecil kita nggak ada keinginan untuk nyari yang lain untuk aku ya. Cuma pada saat itu emang ditunjukin aja sih sama Allah kayak ini aku jadi cerita nih, Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Waktu itu pertama kali itu aku sempat sakit demam tinggi lah sampai 41. Terus mama aku muslim. Mama aku ngasih ayat Al-Isra 44-46 kalau nggak salah. Dan itu mama aku bilang itu surat benteng baiknya dibaca setelah sholat subuh. Dan aku kan waktu itu ya masih Kristen, aku baca Latinnya aja. Kayak ya udah mama aku nyuruh kan nggak mau kayak nggak mau. Ya udah aku baca aja. Dan itu emang posisinya aku nggak bisa makan, nggak bisa. Pas setelah aku baca itu nggak lama, nggak ada 5 menit aku tuh langsung sehat. Dan di situ pertama kalinya aku kayak wah di situ pada saat itu kayak kok manjur ya gitu bahasanya. Terus besok mulai apalagi banyak sih pada saat pertama kali aku wudhu diajarin sama di kampung. Pertama kali wudhu itu aku di rumah posisinya kan nggak mungkin kotor ya. Ya. Tiba-tiba pas aku ngebilas kepala di tangan aku bener-bener ini real ada kayak apa sih kerikil kayak tanah gitu. Terus aku kayak kotor banget ya. Di situ loh mikirnya kayak, tapi aku nggak mau capek-capek, itu cuma dalam hati aku doang kayak kok gue kotor banget. Jadi itu emang pertama kalinya aku wudhu dalam hidup aku masih Kristen tapi ya. Oh, oke. Terus akhirnya di situ mulai belajar nyari lebih ke apa ya, nanya-nanya mama, cuma nanya sih nggak kayak nyampe nyari kajian apa enggak, cuman yang ini gimana sih kok gue udah mulai sedikit tergerak lah hatinya. Terus akhirnya pada saat itu aku mencoba untuk belajar sholat. Terus kata mamaku hafalinnya doa-doa pendek dulu kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq. Bisa aku ngafalin 3 surat itu, dan pada saat aku ngafalin baru 3 surat itu ya sama Al-Fatihah pastinya, itu tuh aku minta doa. Itu awal aku karir ya, SMA itu awal-awal entertain, aku minta karena aku dilancarkan dan benar-benar langsung terjawab dalam seminggu aku syuting iklan yang kayak gitu-gitu. Dan itu kayak kok maksudnya kayak di sini gue doanya penjabat banget ya, padahal gue cuma ngafalin doa. Padahal gue cuma terus aku lama-lama ya jadi tahu mulai sholat tapi masih Kristen dan rasa hati lebih tenang dan lain-lain. Ya itu sih aku mikirnya ya namanya hidayah mungkin ya. Aku nggak nyari sama sekali tapi emang kebetulan disodorin gitu loh, kayak mama baca terus manjur kok bisa tiba-tiba ngikut wudhu aja, bisa aja ya kok gue kotor banget. Terus mulai cari tahu lebih ini lebih kejam lebih ini ya. Akhirnya ya alhamdulillah mantapin diri gue. Kamu yang minta ke mama buat dibawa ke ustadz untuk mualaf atau seperti apa? Atau mungkin sama mama aja? Kenapa? Atau mungkin sama mama aja gitu atau ada? Oh iya aku ke KUA Oh, oke. buat nikah gak ada. Aduh, jangan dipancing. Enggak, kamu bilang sama mama gimana? Ma aku Sampai akhirnya klik gitu. Akhirnya aku bilang, ma, ya aku bilang aku yakin aku bukan
ceritanya gimana? Harus apa waktu itu? Oh. Ya mau masih sedih, aduh jadi sedih Oh, jadi iya. jangan bahas-bahas kayak gitu. Oh. Pokoknya intinya tahan aja. Oke. Tapi keluarga kamu emang apa sih dibilang itu ya, maksudnya adik Iya. Muslim, kamu Kristen, ada tuh Iya. kecil. Berarti emang dari Tapi enggak sebenarnya Nggak ada tahap paksaan. suka kali ya. Nah. Keluarga aku itu hampir sekeluarga malah. Oh. Dan aku yang terakhir. Oh. Dan itu mereka kakakku, adik aku punya jalan sendiri-sendiri. Oke. Kalau kakakku lebih ke mencari Quran dan lain-lain, kajian-kajian bahasa lama dan lain-lain. Kalau aku emang gak mencari sebenarnya, tapi emang mungkin ini dari Allah. Tapi emang kayak jaraknya 3 kalau aku sama kembarannya 3 bulan, adik aku apa. Dan aku yang paling terakhir. Dan gak ada paksaan sedikit pun dari keluarga. Sampai. Man, Yuk. Man. oke. Ada? Makasih.